Terus lanjut kita ke soal nomor 10. Makanya kan teman-teman saya bilang ya penguasaan materi itu sangat penting sekali. Karena memang betul nanti pada saat ujiannya sesungguhnya ini bahasanya tidak semulus ini, kadang-kadang teman-teman banyak salah ketik, bahasanya tumpang tindih, kacau tata bahasanya dan sebagainya. Jadi memang kalian harus betul-betul menguasai materi ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 10. Seorang perempuan usianya 25 tahun, G1 P0A0 datang ke PMB pada tanggal 23, kemudian keluhannya adalah mual dan muntah di pagi hari. Dari hasil pemeriksaan semuanya dalam batas normal. Apakah asuhan yang tepat? Nah, ini juga sama nih soal tentang soal tentang mual dan muntah dalam kehamilan itu udah pasti banget keluar dalam soal tuh, nggak mungkin enggak ya dari tahun ke tahun. Jadi kalian betul-betul harus hafal banget karena lumayan bener satu dapat 5 ya. Jadi penanganan mual dan muntah dalam kehamilan itu teman-teman nanti biasanya di soal tidak jauh dari apa yang saya tuliskan di sini. Yang pertama itu adalah makan biskuit kering pada pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur. Jadi makan karbohidrat sederhana dalam bentuk kering ya, itu akan membantu mengurangi mual. Kemudian makan sedikit tapi sering, jadi kita masukkan karbohidrat tetapi dalam jumlah sedikit-sedikit gitu ya, untuk menghindari terangsang mual gitu. Kemudian duduk tegak setiap kali makan, ini untuk menghindari GERD ya, supaya tidak ada reflux asam lambung. Kalau misalnya kalian berbaring setelah makan itu kan asam lambung kita itu akan reflux, akan naik gitu, dan akhirnya menyebabkan mual dan muntah. Jadi dianjurkan untuk duduk tegak untuk menghindari reflux asam lambung. Kemudian hindari makanan berminyak dan juga berbumbu merangsang karena ini akan menyebabkan mual. Makan makanan kering dan minum di antara waktu makan. Bangun secara perlahan, hindari gerakan tiba-tiba karena kalau dia bangun tiba-tiba atau melakukan gerakan tiba-tiba itu akan terjadi gangguan pada sistem keseimbangan kita dan akhirnya menyebabkan rasa mual. Kemudian yang berikutnya adalah hindari menggosok gigi setelah makan. Jangankan hamil, nggak hamil aja kalau kita gosok gigi pagi-pagi suka gitu ya. Terus istirahat sesuai kebutuhan, dan ini ada beberapa terapi non medis teman-teman yang dapat mengurangi mual dan muntah. Ini sudah terbukti secara ilmiah, ada evidence base-nya, yaitu konsumsi jahe, wedang jahe misalnya, permen jahe misalnya, atau menggunakan aromaterapi yang berbau sitrus, berbau jerukan, lemon, bau jeruk, gitu. Nah, itu dia akan mengurangi mual dan muntah, ya. Berarti berdasarkan konsep tadi yang bisa kita jawab itu adalah yang A. Berikan obat peredam mual ini tidak diperlukan kecuali dia sudah mual muntah yang patologis yang mengarah ke hiperemesis, baru kita bisa berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan obat antiemetik atau obat peredam mual. Anjurkan untuk menggosok gigi di pagi hari salah, pemberian antiemetik tidak perlu jika dia fisiologis. Yang E menganjurkan ibu untuk makan tinggi karbohidrat, protein, dan lemak. Yang salahnya di sini teman-teman. Ya, jadi kalau dia mual dan muntah atau dia sedang emesis gravidarum, makanannya sebaiknya tinggi karbohidrat tapi dalam bentuk kering. Ya, jadi tidak tinggi protein, tidak tinggi lemak karena dia akan merangsang mual. Ya, terus vitamin B6 gimana Kak? Efektif tidak untuk mual? Apakah ada evidence base-nya? Boleh diberikan. Jadi vitamin B6, teman-teman, ini nama lainnya adalah pyridoxine ya. Pyridoxine ini dapat diberikan untuk mengurangi mual dan muntah. Tetapi kalau kalian lihat secara protokol gitu ya, kalau kalian lihat di pedoman-pedoman, vitamin B6 atau pyridoxine ini biasanya dianjurkannya atau diberikannya itu jika mual dan muntahnya itu sudah mengarah ke hiperemesis gravidarum. Kalau dia yang masih fisiologis, sebenarnya dengan mengikuti terapi non medis ini saja cukup, gitu ya. Kak, jahe bukannya sama dengan jamu? Bisa nggak konsumsi jamu?
Bisa aja asal ibunya nggak tambah mual ya, karena kan ada orang yang nggak bisa minum jamu sama sekali, nyium baunya dia makin mual gitu. Maka yang disarankan itu adalah yang jahenya itu jahe murni. Ya, karena si jahe ini yang memang sudah terbukti secara evidence based gitu dapat mengurangi rasa mual. Oke, jadi untuk B6, ondan, kan tadi ada yang nanya ondan ya, ondan itu biasanya diberikan dengan kolaborasi dan biasanya diberikannya pada kasus hiperemesis gravidarum. Dalam kasus emesis gravidarum sebenarnya kita tidak memerlukan terapi medis, ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 11. Teman-teman ingat ya, salah satu filosofi asuhan kebidanan itu adalah kita harus ingat bahwa proses kehamilan dan persalinan itu sebenarnya adalah sebuah proses yang fisiologis. Sehingga kita harus mengurangi intervensi seminimal mungkin. Ya, karena sebenarnya kehamilan dan persalinan itu adalah sebuah kondisi yang fisiologis yang memang wajar untuk terjadi pada perempuan. Gitu. Sehingga intervensi itu harus seminimal mungkin. Jangan kita lari dari filosofi asuhan kebidanan itu. Gitu ya. Kemudian kita ke soal nomor 11, teman-teman. Ada seorang perempuan usianya 22 tahun dengan G1P0A0 hamil 4 bulan. Terus datang dengan keluhan sering kencing terutama pada malam hari dengan frekuensi lebih dari 4 kali. Apakah penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, saya mau review dikit ya yang udah kita bahas di video materi terkait bagaimana kita menjawab soal sering kencing, karena ini sering banget muncul dan kalian banyak yang terjebak. Jadi teman-teman, kalau ada soal dia sering kencing, maka yang harus kita lakukan pertama adalah cek terjadinya kapan, di usia kehamilan berapa. Oke, apakah dia terjadi di trimester 1 atau dia terjadi di trimester 3? Kalau dia terjadinya di trimester 1, maka sering kencing itu disebabkan oleh peningkatan hormon yang akhirnya memperberat kerja ginjal, karena kan hormon kita itu dimetabolisme oleh tubuh ya teman-teman. Ketika hormon itu dimetabolisme oleh tubuh, sisa metabolisme salah satunya adalah urin atau kencing. Jadi ketika hormonnya meningkat, otomatis metabolismenya lebih berat, kerja ginjal pun akan lebih berat. Makanya kita jadi sering kencing di trimester 1 karena ada peningkatan estrogen dan progesteron yang tiba-tiba. Sering kencing di trimester 1 itu tidak berhubungan dengan peningkatan uterus karena uterus belum membesar. Ya. Di trimester 3, nah ini baru berhubungan dengan pembesaran uterus. Kalau kepalanya belum masuk panggul, maka yang menyebabkan sering kencing itu adalah uterus yang membesar menekan kandung kemih. Kalau kepalanya sudah masuk panggul, maka yang menekan itu adalah bagian terendah janin yang menekan kandung kemih. Jadi kalau dia terjadi di trimester 3, dicek juga datanya dalam soal kepalanya udah masuk panggul atau belum. Ya. Terus kalau sering kencingnya terjadi di malam hari, maka jawabannya untuk menangani itu spesifik untuk mengatasi sering kencing di malam hari gitu. Oke, sekarang kalau kalian udah inget itu tadi reviewnya, kita kembali ke soal. Sering kencing di trimester 2 dan katanya sering terjadi pada malam hari. Yang ditanya penata laksanaannya, berarti kita pakai konsep ini ya. Kalau dia sering kencing pada malam hari, pilih jawaban yang spesifik mengatasi sering berkemih di malam hari. Yang A, menyarankan untuk latihan Kegel. Latihan Kegel ini lebih tepatnya nanti mulainya itu di masa nifas ya teman-teman ya. Yang B, menyarankan ibu untuk mengurangi minum di malam hari. Betul, untuk mengurangi sering kencing di malam hari, minum lebih banyak di siang hari, kurangi di malam hari. C, menyarankan ibu untuk tidak minum air dingin, tidak relevan. Menyarankan ibu untuk menghindari konsumsi diuretik. Diuretik itu perangsang kencing ya. Diuretik itu adalah makanan atau minuman atau obat-obatan yang merangsang produksi urin, teman-teman. Contohnya teh, kopi, dan soda, itu diuretik. Benar ini juga. Yang E, menyarankan ibu untuk menggunakan pakaian hangat saat tidur. Salah, tidak relevan. Nah, sekarang di antara B sama D, teman-teman. Dua-duanya sama-sama benar untuk menangani sering kencing. Tetapi, karena ini sering kencingnya terjadinya di malam hari, maka jawaban kita harus spesifik,
Yang mana yang akan mengurangi sering kencingnya di malam hari? Yang B apa yang D? Yang B, ya, karena dia spesifik untuk mengatasi sering kencing di malam hari. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan terkecoh dan jangan terjebak dengan soal sering kencing karena sering banget banyak yang salah karena tidak teliti melihat data yang ada di dalam soalnya. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 12. Ada yang kelewat nggak sih pertanyaannya? Aku nggak ngerti. Nomor 12. Seorang perempuan berusia 28 tahun. Apa tuh? Oke, sering kencing pada malam hari itu dikatakan mengganggu kalau dia terjadinya berapa kali. Sebenarnya yang bisa mengatakan terganggu atau tidaknya itu ibu ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya dikatakan mengganggu 2 kali itu mengganggu apa enggak, pasti kalau misalnya ibunya toiletnya jauh ya mengganggu gitu ya. Tapi kalau ibu yang toiletnya dekat mungkin 2 kali tidak mengganggu. Hanya saja Hanya saja, gini, kalau misalnya opsi jawaban yang ada itu tidak ada yang spesifik untuk mengurangi sering kencing di malam hari, maka mau nggak mau kita jawab yang D, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian jawab yang D, itu jadinya tidak spesifik untuk keluhan ibu, gitu ya. Menyarankan menghindari diuretik. Tapi apakah itu akan mengurangi sering kencing yang di malam harinya? Kan tidak, gitu. Jadi kita itu harus menyesuaikan juga jawaban kita itu dengan opsi jawaban yang ada gitu teman-teman. Meskipun kadang-kadang secara teoritis tuh nggak sepenuhnya tepat gitu ya. Tapi kita harus menyesuaikan dengan opsi yang ada. Apakah jawaban yang kita pilih ini spesifik atau tidak spesifik dengan keluhan yang ada. Gitu ya. Berapa kebutuhan air minum untuk hamil? Kebutuhan? Air minum untuk ibu hamil. Kebutuhan air minum untuk ibu hamil. Kalau nggak salah 8 sampai 12 ya. 8 sampai 12 gelas kalau nggak salah teman-teman. Aduh saya lupa deh ini. Nanti kita kalau untuk masalah nutrisi, suplemen, cairan itu nanti kita ada sesi khusus untuk membahas masalah kebutuhan nutrisi pada ibu hamil ya teman-teman ya. Makanya tidak kita bahas di sini. Kebetulan tadi juga saya lihat di list pertanyaan ada yang nanya, Kak, apa aja sih yang dibutuhkan nutrisi suplemen untuk ibu hamil? Itu nanti kita bahas ada sesi khusus untuk vitamin dan nutrisi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, BBL, pada masa lansia, pada masa prakonsepsi itu nanti ada sesi khusus. Ya. Jadi seingat saya itu adalah 8 sampai dengan 12 gelas per hari. Ya. Lanjut kita ke soal nomor 12. Nah, ini tentang penyebabnya nih teman-teman. Kalau tadi ditanya tata laksananya, sekarang ditanya penyebabnya. Tadi kalau saya bilang kalau ditanya penyebab, kalian fokus lihat usia kehamilan. Dalam soal ini di sini dia hamilnya 9 minggu. Kalau 9 minggu kan berarti trimester 1. Kalau dia trimester 1 berarti sering kencingnya karena apa? Kalian masih banyak yang terjebak, jawab C loh. Bukan C ya. Karena dia terjadinya di trimester 1, tadi kita udah bahas nih di sini teman-teman. Kalau dia terjadi di trimester 1, sering kencingnya itu disebabkan oleh peningkatan hormon sehingga kerja ginjalnya memberat. Kalau dia terjadinya di trimester 3, kepalanya belum masuk panggul, uterus yang membesar. Kalau udah masuk panggul kepalanya berarti penekanan bagian terendah janin ke kandung kemih. Itu jangan lupa. Ya, berarti jawaban yang tepat untuk soal ini yang mana? Yang lebih tepat itu adalah karena adanya perubahan hormon, sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, jadi kalau ada ditanya apa
Penyebab sering kencing di trimester 1, pilih yang ada hubungannya dengan hormon dan ginjal. Ya. Lanjut, kita ke soal berikutnya nomor 12. Surfaktan adalah cairan yang menutupi bagian dalam paru-paru. Paru-paru membutuhkan surfaktan agar bisa mengembang dalam proses pernafasan. Surfaktan diproduksi sejak masa intrauterin. Jadi betul ya teman-teman ya, surfaktan itu dia diproduksi ketika janin itu masih di dalam kandungan. Surfaktan itu apa? Surfaktan itu adalah zat yang membantu alveoli paru kita itu bisa mengembang. Ya, kalau misalnya alveoli paru kita tidak bisa mengembang, paru-paru kita tidak bisa mengembang, maka otomatis nggak bisa napas kita. Makanya pada bayi yang prematur, ketika surfaktannya belum terbentuk secara sempurna, dia nggak bisa napas normal karena paru-parunya tidak mau mengembang, oksigennya nggak bisa masuk ke dalam paru, makanya dia asfiksia. Gitu. Nah, itu pentingnya surfaktan. Pertanyaannya, pada usia kehamilan berapa minggu surfaktan itu mulai terbentuk? Nah, jadi teman-teman, surfaktan itu mulai terbentuk pada usia kehamilan 26 minggu. Tapi ada juga referensi yang mengatakan bahwa surfaktan itu terbentuknya itu mulai di usia kehamilan 24 minggu. Ya, makanya kalau ditanya surfaktan terbentuknya kapan? Di antara 24 sampai dengan 26 minggu. Ya. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Oke. Selain surfaktan, ya, yang sering muncul terkait tumbuh kembang janin, karena pernah keluar teman-teman di dalam soal tentang tumbuh kembang janin, selain pembentukan surfaktan, tumbuh kembang janin yang sering muncul dalam soal itu adalah tentang lemak coklat. Ya, jadi lemak coklat itu mulai terbentuk di usia kehamilan 24 minggu, ini pernah keluar. Terus surfaktan ini juga pernah keluar, surfaktan itu mulai terbentuk di usia kehamilan 26 minggu. Ya. Kemudian embrio berubah menjadi janin di usia kehamilan berapa minggu, Kak? Di sini antara 13 sampai 16 minggu ketika embrio itu mulai membentuk calon-calon atau bakal-bakal ekstremitas ya di antara usia kehamilan 13 sampai 16 minggu. Teman-teman, ini adalah tabel ya. Ini adalah tabel perkembangan janin dari minggu ke minggu yang sudah saya rangkum dari buku Manajemen Kebidanan Varney atau Varney Textbook of Midwifery, itu yang kita gunakan untuk tumbuh kembang janin. Kalian boleh simpan ini. Ya, nanti disimpan, di screenshot. Biasanya sih ada keluar, tapi cuma satu soal. Dan kalau pengalaman yang kemarin yang ditanyakan adalah lemak coklat dan juga surfaktan.